Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah marbot musola saksikan karomah Wan Sehar di luar nalar. Habib Syekhon atau yang populer disapa Wan Sehan adalah salah satu ulama yang dikenal dengan kelakuannya yang aneh dan janggal. Namun demikian, banyak yang percaya jika ulama tersebut memiliki karomah dan itu tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Salah satunya seperti yang terjadi pada seorang marbot atau penjaga musola dalam sebuah kisah yang dijelaskan terdapat suatu kejadian yang mengherankan dan sulit untuk dijelaskan dengan nalar. Ketika itu azan maghrib berkumandang. Di depan musola, Wan Sehat malah teriak-teriak sambil membawa gitar. Padahal kala itu jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Marbot musola yang mengetahui tingkah Wan Sehat pun kesal. Ia dengan lantangnya mencaci maki Habib Syekhon habis-habisan. Lalu tiba-tiba Habib Syekhon menjepit marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Secara mengejutkan si marbot menangis. Ia mengatakan melihat Masjidil Haram di Mekah, Baitullah dan Ka'bah. Akhirnya si marbot tersebut pun meminta maaf pada Habib Syekhon atau yang akrab disapa dengan Wan Sehan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Habib Wan Sehan beli Fortuner pakai daun. Habib Syekhon atau yang populer disapa Wan Sehan adalah salah satu ulama yang dikenal dengan kelakuannya yang aneh dan janggal. Namun demikian, banyak yang percaya jika ulama tersebut memiliki karomah dan itu tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Pengalaman yang tak kalah mengejutkan juga dikisahkan oleh Ustadz Zaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Sehan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Zaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Zaka Tingkir dipanggil oleh Habib Syekhon, diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Habib Syekhon, Ustadz Zaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Zaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu, Ustadz Zaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Habib Syekhon dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa sangka sesampainya di dealer, Ustadz Zaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak? Koper yang tadinya berisi daun tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Zaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Habib Syekhon.
Habib Syekhon pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan pilok warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan seorang wali jadab. Abdul Azim Irsyad, seorang dosen dan mengajar di Universitas Negeri Malang, menyebutkan Wan Sehan adalah salah satu zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi paku bumi di Indonesia. Semua mengenalnya dan menghormatinya. Semua ingin bersalaman dengannya ketika berjumpa dengannya, karena diyakini membawa keberkahan tersendiri. Ia menambahkan, bagi kalangan ulama aswaja mempercayai karomah para ulama dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kalangan habaib atau Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan. Terkait dengan karamatnya Wan Sehan, kata Abdul Azim Habib Muhammad radhiyallahu an, juru kunci Habib Abu Bakar Gresik, pernah menceritakan, ketika engkau kedatangan Wan Sehan, janganlah meminta doa, namun langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara otomatis Wan Sehan mengerti apa yang terlintas dalam hati, dan insya Allah hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diungkapkan oleh menantunya Lutfi Mustafa Muhammad, salah satu dosen di UIN Tulung Agung. Dikatakan Abdul Azim, hampir setiap orang yang didekati oleh Wan Sehan akan terjadi sesuatu yang menarik dan asyik, yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia pada umumnya. Biasanya orang-orang awam berusaha mencarinya dan meminta doa keberkahan darinya, atau hanya sekedar mencium tangannya. Namun orang-orang tertentu didatanginya. Biasanya orang-orang yang didatanginya berarti makom spiritualnya sangat tinggi, atau akan terjadi kepadanya sebuah keajaiban yang luar biasa. Menurut Abdul Azim, tidak satu pun tempat atau orang yang didatangi Wan Sehan pasti ada maksud yang tersirat. Itulah yang menjadi misteri. Masih berkaitan dengan sosok Wan Sehan, Abdul Azim bercerita suatu kali sowan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar yang mendapat hadiah tongkat dari Wan Sehan. Kiai Marzuki bercerita panjang seputar Wan Sehan, seorang wali jadab dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti melakukan sesuatu di luar nalar manusia pada umumnya. Namanya saja orang jadab, selalu perilakunya unik, menarik, dan tidak bisa diikuti. Asik-asik duduk, tiba-tiba keluar dan menghilang. Tidak lama kemudian Wan Sehan muncul, kemudian Kiai Marzuki bertanya, "Bib, dari mana?" Wan Sehan menjawab, "Saya tadi wiridan di masjid." Rupanya Wan Sehan berzikir di masjid selama 30 menitan. Setelah duduk-duduk sebentar, tiba-tiba keluar dan hilang dalam kegelapan malam. Kiai Marzuki sangat bingung mencarinya. Tidak lama kemudian tiba-tiba muncul lagi. Lantas Kiai Marzuki bertanya, "Dari mana, Bib?" Wan Sehan menjawab, "Saya dari sawah-sawah supaya nanti menjadi pondok pesantren." Belum lama duduk bersama dengan Kiai Marzuki di ruang tamu, tiba-tiba Wan Sehan keluar dari tanpa pamit. Rupanya kali ini Wan Sehan mengambil sebuah tongkat di mobil. Tidak lama kemudian Wan Sehan memberikan tongkat tersebut kepada Kiai Marzuki Mustamar. Penyanyi yang juga musisi Ahmad Dhani disebut-sebut juga pernah kedatangan Wan Sehan di rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mengatakan bahwa 10 hari setelah berusaha mempertemukan Wan Sehan, ternyata hari ini beliau bertemu musisi Dhani alias Ahmad Dhani.
Isyarat membawa keyboard langsung ke rumah Dani. Beliau meminta berangkat dan saya diminta untuk mempersiapkan. Insya Allah barokah untuk semuanya. Wansehan pun tiba di kediaman Ahmad Dhani, tapi beliau tidak turun dari mobil yang ditumpanginya. Tampak Wansehan duduk di kursi depan dengan kaos kerah motif garis-garis. Selanjutnya Dhani menghampiri dan mencium tangannya. Setelah itu Wansehan mengajak Dhani keliling naik mobil. Sepanjang perjalanan, Wansehan terlihat menaburkan jagung di setiap sudut jalan yang dilalui. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah dan beliau yang mengetahui maknanya. Cerita lain tentang Wansehan juga terjadi pada Sandiaga Salahuddin Uno yang pada saat itu tengah berkampanye untuk putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Saat berkampanye di Sunter, Jakarta Utara, Cawagup DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno didatangi Wansehan. Sandiaga terkejut tiba-tiba didatangi seorang ulama Wansehan. Sandiaga terkejut karena ulama itu muncul dari kerumunan massa, kemudian langsung bersalaman. Sandiaga langsung bersalaman dan memeluk ulama tersebut. Saya kaget sekali tiba-tiba muncul kemudian memegang bahu saya seraya berkata, "Jaring-jaring. Tadi kami ketemu dengan Habib yang tidak pernah bertemu sebelumnya dan susah sekali bertemunya," kata Sandiaga. Dia mengungkapkan perkataan Wansehan seakan memintanya untuk lebih memperhatikan masyarakat pesisir jika dirinya mendapatkan amanah menjadi wakil gubernur. Jadi saya melihat itu pesan mungkin kepada saya untuk menitipkan para nelayan. Jadi ini sebagai amanah untuk memperhatikan nelayan dan masyarakat pesisir. Ini pesan sangat jelas dan tegas, kata Sandiaga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.